Polda waktu itu menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pemanggilan terhadap 22 ahli dan 127 saksi. Banyak sekali ya? kan? Banyak. Nah, sementara kami sebagai pihak terlapor sampai di level tersangka, kami bertiga, tidak ada satupun ahli dari pihak kami diberi kesempatan untuk diperiksa. Atau ada target untuk 2029 agar terganggu situasi politik? Bapak menuduh saya apa sih, Pak? Enggak menuduh, saya bertanya. Oh, enggak dong. Saya bertanya. Enggak bisa begitu. Ini saya peneliti independen, Karena Pak. ada isu kan, Apa tiba-tiba hubungannya ada dengan 2029? ada partai yang besar yang juga mendanai. Kan isunya begitu. Saya mau tanya sama Pak Said. Isu itu yang menyampaikan siapa? Pak Jokowi sendiri kan? Ya. Nah iya, silakan dibuktikan. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Masih bersama saya, Said Iskandar Syah di kanal YouTube Oret dalam program Said. Tema kali ini kita akan membahas tentang kegaduhan dan kriminalisasi ijazah. Bersama saya, Dr. Tifa. Halo, Bu Dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Bu Tifa, bagus nih namanya. kemarin Bung Rocky ikut bersaksi untuk Bu Tifa. Iya. Gimana sih kronologi singkat? Iya, ya satu kan gini. Pada gelar perkara khusus yang diselenggarakan oleh Polda, 15 Desember 2025, Polda waktu itu menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pemanggilan terhadap 22 ahli dan 127 saksi. Banyak sekali ya? kan? Banyak. Nah, sementara kami sebagai pihak terlapor sampai di level tersangka, kami bertiga, tidak ada satupun ahli dari pihak kami diberi kesempatan untuk diperiksa. Dan tidak ada satupun saksi yang diperiksa. Padahal kami sudah berbulan-bulan yang lalu sudah menyatakan, ini ada ahli kami, ada saksi kami. Nah, itu kronologinya. Maka di situ terjadi yang namanya inequality before the law. Ketidakadilan di mata hukum. Pelapor bisa menghadirkan 22 saksi, 22 ahli, 127 saksi. Kenapa kami sebagai korban kriminalisasi di sini tidak berkesempatan? Kan itu. Apalagi ketika tanggal 13 Januari 2026 berkas yang ada di Polda sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tanpa pemeriksaan saksi dari pihak terlapor. Iya, padahal kami ahli satupun saksi belum diperiksa. Jadi berkas apa itu yang dikirimkan Polda ke kejaksaan? Apa itu kan gitu. Nah, karena itu maka kami menyampaikan keberatan, termasuk kemarin kami ke Komnas HAM. Karena itu ada hak asasi manusia yang dilanggar dong. Komnas HAM harus tahu ya, terjadi ketidakadilan, terjadi kesewenang-wenangan. Nah, tetapi syukur alhamdulillah pada tanggal 15 Januari, ini lucu banget sih memang, dan masyarakat harus tahu kronologinya ini. Tanggal 15 Januari 2026, tiba-tiba Polda memberikan surat kepada kami, kepada pihak kami, bahwa mereka akan memanggil ahli dan saksi kami. Ini mulai di tanggal 20 Januari, ini lucu ya. Berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tapi mereka kemudian memanggili ahli dan saksi kami, ini kan lucu. Tapi apapun apakah itu, berkasnya sudah dari kejaksaan dikembalikan ke Polda dulu? Nah, pastinya kan terjadi seperti itu kan. Nah, yang menurut saya tidak fair adalah proses pengembalian kembali berkas itu tidak disampaikan oleh Polda maupun oleh kejaksaan. Ya, kita nggak usah menyinggung ke kejaksaan dulu ya. Kita anggap aja nih
domainnya tuh masih domain Polda gitu. Artinya betul Pak Said, berarti berkas tersebut udah kembali dong ke Polda. Ya kan? Atau di atasnya, di atas berkas itu kan pasti berkas itu tumpukannya segini. Di atasnya Polda nulis gini, berkas belum lengkap, balikin dong. Jadi dalam hitungan hari. Jadi berkas Polda ini- sendiri yang meminta dibalikin gitu ya? Enggak, maksudnya bercanda bercanda aja ya aja. enggak, karena kan Oke. karena gini, ini tiga tersangka kan, RRT kan. Ya. Saya, Roy sama Rismon. Kami perhitungkan berkas kami itu segini nih. Oke. Mana mungkin dalam hitungan 1 hari atau 2 hari Bisa kelar kita kejaksaan baca. sudah bisa membaca itu semua, mana mungkin. Makanya saya secara bercanda di atas, paling atas dari tumpukan dokumen itu tulisannya note, berkasnya nggak lengkap, segera balikin dong. Maka dalam hitungan hari langsung balik ini. Jadi ini sesuatu yang menjadi catatan besar di dalam proses administrasi di kepolisian. Oke, Ya. Bu Tifa, kalau Anda jalani tahapan sampai hari ini, kira-kira Anda menangkap nggak apakah ini upaya kriminalisasi? Ya gini ya, kemarin kan makanya pentingnya ada Bang Rocky Gerung ya kita hadirkan. Karena beliau secara semantik, secara hermeneutik, dan secara metodologik tuh bro sangat menguasai. Ya, dan kami menghadirkan para ahli ini ya, sudah ada 5 orang ahli, para begawan. Kalau dalam konteks beyond science namanya mereka tuh para oracle ya. Dari yang tanggal 20 Januari itu ada Profesor Tono Saksono, ada Profesor Zainal Mutakin, ya, kemudian ada Profesor Henry Subiakto, kemudian ada lagi ahli pidana kami Profesor Hamida, kemudian Bang Rocky Gerung ya. Ini untuk memberikan kuliah kepada Polda. Karena Polda itu kan pihak yang membutuhkan masukan dari para ahli, maka kami akan berikan ahli yang seahli-ahlinya supaya mereka mendapatkan penjelasan secara oleh Bang Rocky, secara metodologik, secara hermeneutik, secara epistemik, secara semiotik, secara semantik ya. Karena ini ranahnya sudah di ranah beyond science. Mengapa terjadi kriminalisasi? Kalau kita bicara konteksnya, kita bersetuju bahwa pasal-pasal yang dikenakan kepada kami itu pasal-pasal kriminalisasi. Sebab yang kami lakukan ya itu adalah sepenuhnya penelitian. Ya, kemarin Bang Rocky memberikan penjelasan yang menurut saya sangat menarik. Jadi yang saya lakukan karena beliau itu hadir sebagai saksi, sebagai ahli saya ya. Saya secara khusus karena Profesor Tono Saksono dan kemudian ada Dr. Ridho Rahmadi itu sangat mumpuni dalam bidang digital forensik dan telematika gitu kan. Mereka bisa menjelaskan. Nah, di sisi saya secara metodologik saya mesti dibantu oleh Bang Rocky untuk memberikan penjelasan kepada polisi. Gitu. Makanya saya perlu hadirkan beliau untuk memberikan bahwa yang saya lakukan sejak tahun 2022 itu betul-betul saya melakukan penelitian dengan berbagai macam metodologi, termasuk salah satu metodologinya adalah studi observasional. Dengan salah satunya adalah menggunakan media maupun menggunakan sosial media sebagai source dan sebagai cara saya untuk melakukan metodologi riset. Interaksi dengan netizen, kemudian saya mengambil data-data yang ada pada internet itu sebagai sources saya untuk saya uji kebenarannya, termasuk ijazah sekian versi yang beredar milik Joko Widodo ini yang saya lakukan uji. Pak, saya tahu nggak selama 2022 sampai dengan 2025 itu ada setidaknya 8 versi loh ijazah Joko Widodo. Iya, ada 8 versi. Nah, sedikit soal satu versi yang paling menonjol, kira-kira itu duplikasi apa? Bukan duplikasi, tapi yang dinyatakan oleh badan resmi aja ya. Badan resmi itu setidak-tidaknya kan ada 5 versi. Versi pertama itu yang keluar bulan Oktober 2022. Itu titik awal saya melakukan penelitian terhadap ijazah. Dikeluarkan secara resmi, secara formal oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM waktu itu. Namanya Dr. Sigit Sunarta. Nah, artinya karena ini dikeluarkan oleh badan otoritatif ya kita anggap ini versi benar ya. Bukan versi benar, versi resmi ya. Versi resmi. Benar, kebenarannya kan kita sudah yakinkan di buku Jokowi's White Paper bahwa keasliannya itu
hanya 0,01%. Kepalsuannya 99,9% gitu kan. Kemudian versi berikutnya yang kedua adalah versi Bareskrim. Tanggal 22 Mei 2025. Bentuknya adalah slide presentasi fotokopi sebuah ijazah yang so-called disebut sebagai ijazah dari Joko Widodo. Jadi ada dua versi ya. Dua versi resmi dikeluarkan oleh badan otoritas resmi. Versi yang ketiga adalah yang dikeluarkan oleh KPUD Solo. Ya. Kemudian versi yang keempat dikeluarkan oleh KPUD Jakarta. Versi yang kelima dikeluarkan oleh KPU Pusat. 5. Satu lagi yang belakangan kemudian muncul di hampir tengah malam ketika kami mengikuti gelar perkara khusus Polda 15 Desember 2022 muncul sesaat kayak iklan aja Pak, cuma sesaat aja dan ditampilkan kami, gitu ya. Iya, dan kami tidak boleh pegang. Berapa detik, berapa menit? Ya sekitar antara 5-10 menit lah gitu. Tidak cukup bagi kami untuk memberikan komentar apalagi melakukan pendalaman penelitian terhadap spesimen yang disebut sebagai ijazah itu. Jadi saya sebut sebagai 5 versi ya. 5 versi. Nah, dari 5 versi ini beda-beda, Pak. Mata peneliti dengan mata orang awam kan beda. Makanya saya bilang semakin kita mengeluarkan clue, semakin tambah banyak lagi versi ijazah yang makin berbeda kan. Atau Ibu mau bilang suatu kebohongan akan terus berbohong terus gitu ya? Lah iya, itu kan sifat alamiah dari sebuah kebohongan. Iya. Sebuah kebohongan itu harus ditutup dengan kebohongan berikutnya. Sifat alamiah dari kebenaran, ketika kebenaran itu mulai membuka, dia akan terbuka dengan sendirinya. Itulah sifat alamiah dari kebohongan versus kebenaran. Bu, pertanyaan saya, kenapa risetnya yang mencuat ijazah Pak Jokowi? Maksudnya kenapa? Ya memang pilihan risetnya. Lah memang itu yang jadi pertanyaan masyarakat selama 11 tahun kan Pak? Iya. Dan membawa 2 korban loh. 2 korban loh. Ini bukan hanya sekedar 2 korban ini, Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Ini bukan hanya sekedar fisik mereka yang menjadi korban. Iya. Di penjara bertahun-tahun. Keluarga mereka menjadi korban. Sosial ekonomi mereka menjadi korban. Nama mereka, harkat dan martabat mereka menjadi korban. Itu harganya nggak bisa dihitung, Pak. Dan sebagai sebuah naluri, ya, yang kemarin juga dikatakan oleh Profesor Henry Subiakto pada saat memberikan keahlian beliau di depan Polda sebagai salah satu, beliau itu mengatakan ada 4 hal yang menjadi asasi ya dari kita semua, apalagi seorang peneliti. Gitu. Ada 4 asasi. Pertama adalah privilege. Ya, peneliti itu punya privilege untuk melakukan penelitian. Kedua, moral duty. Sebuah moral obligatori. Kami peneliti punya moral obligatori untuk melakukan penelitian ketika ada masalah besar pada masyarakat dan apalagi jika itu membawa korban. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah truth, Pak, kebenaran. Kita semua punya. Naluri ya, atas dasar dari cahaya nur ilahiyah, kita punya keinginan untuk menyampaikan kebenaran. Yang terakhir adalah opinion. Dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Bahwa setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan pendapat. Dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak ada pasal apapun, tidak ada faktor apapun yang membuat kami semua layak dipidana. Seperti yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung. Layak nggak Presiden memidanakan rakyat? Mantan presiden. Oke. Ya dia sah-sah aja. Dia apakah mantan presiden, apakah siapapun juga, ya silakan aja. Silakan aja kalau mau laporkan polisi ini kita nggak bicara konteksnya memidanakan ya Pak. Karena memidanakan itu urusan hakim Pak. Tapi ada seorang siapapun juga dia mau mantan presiden kayak mau siapa kayak ya silakan aja. Kalau dia merasa terusik dan sebagainya gitu. Kan tinggal sekarang adalah kesempatan buat kita. Bagaimana dia pertanggungjawaban dia terhadap ijazah yang katanya dia diusik. Yang membuat dia kemudian melaporkan kami ke polisi. Kesempatan buat dia untuk membuktikan apakah ijazahnya asli atau palsu. Kan gitu. Oke, dari
tadi kalau nggak salah 5 atau 8 versi ya tentang ijazah yang 8 versi. 8 versi. 8 versi. Kesimpulan Ibu dari 8 versi itu apa? Ya bisa gini, bisa salah 1, salah 2, salah 3 itu palsu, atau salah 1, 2, 3, 4, 5, 8 palsu semua. Ukurannya? Kenapa? Ya ukurannya penelitian kami lakukan. Kami kan melakukan penelitian sudah kami publikasi dalam bentuk buku, dan sementara ini ongoing kita akan lakukan publikasi secara ilmiah melalui jurnal internasional maupun nasional, ya. Ini ongoing ya Pak. Kenapa waktu itu kami bertiga itu memutuskan sudah kita publish saja melalui buku dulu. Kenapa? Karena buku lebih cepat. Penelitiannya bertahun-tahun yang lalu. Ini juga sekaligus koreksi juga kepada salah satu PH-nya Pak Jokowi yang mengatakan, oh penelitiannya kan baru bulan Agustus. Salah besar. Agustus, tepatnya tanggal 18 Agustus 2025 itu adalah launching buku kami yang isinya penelitian. Penelitian kami sudah kami lakukan bertahun-tahun. Kalau saya sendiri secara pribadi sejak tahun 2022. Mas Roy Suryo itu sudah melakukan studi observasinya sejak 2017. Cukup lama. Nah, Rizmon saya kurang tahu ya, mungkin beberapa bulan setelah dia mendapatkan spesimen skripsi yang menurut penelitian dia itu skripsi palsu itu ya. Itu dari situ tuh. Kita berangkat, kemudian kita konfirmasi apakah hasil penelitian kalian sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita putuskan kita mau publish di jurnal atau kita publish melalui buku. Kalau publish di jurnal itu butuh waktu berbulan-bulan kan, karena ada peer review. Udah kita bukukan aja. Yang penting adalah masyarakat bisa membaca, bisa memahami, bisa mengetahui hasil penelitian kita. Yang penting kan itu. Saya dan masyarakat tentu ingin tahu juga Bu, sebenarnya apa sih yang dituntut? Klarifikasi, audit akademik, atau proses hukumnya? Terhadap siapa ini? Baik terhadap Pak Jokowi atau Pak Jokowi terhadap Ibu? Ya tanyakan aja kepada beliau gitu kan, setahu saya. Atau dari Ibu lah ke Pak Jokowi? Ya gini deh, jadi selama berbulan-bulan, dari bulan April sejak beliau mengajukan laporan polisi, itu kan beliau tidak secara jelas menyatakan apa sih yang ada di laporan polisi. Ya, kalau kita ambil saja dari narasi beliau yang disampaikan dalam salah satu video. Oh, saya terhina-hina, saya merasa terendah-rendah, saya dihina-hina, direndah-rendahkan. Nah, berarti delik aduan kan. Delik aduan itu terjadi hanya pada 2 orang yang saling mengenal, Pak. Saya nggak tahu Pak Jokowi merasa mengenal saya, tapi saya tidak mengenal beliau. Kan saya hanya tahu beliau itu adalah mantan presiden kan gitu. Artinya delik aduan tidak terjadi itu di situ. Kemudian beberapa bulan kemudian beliau menyatakan, oh saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Nah itu berarti bukan delik aduan. Lalu pasal apa yang dipakai? Melaporkan peristiwa, bukan melaporkan orang. Berarti yang diperiksa sama polisi peristiwa dong, bukan orang dong. Kenapa melibatkan kami kan gitu. Nah disitulah letak di mana kita dibuat bingung oleh Pak Jokowi ini. Sebetulnya apa sih yang dia permasalahkan dalam laporan polisinya? Nggak ada yang memberikan penjelasan. Semua itu terbuka di tanggal 15 Desember 2025. Kami kaget karena kan dari awal saya sudah katakan bahwa saya bersedia untuk memberikan keterangan. Kalau satu ijazah yang disebut sebagai ijazah Joko Widodo itu ada di meja pemeriksaan ini sekarang. 2, laporan polisinya supaya saya tahu. Ada 5 orang yang melaporkan saya. Joko Widodo, ada Andi Kurniawan, ada Lecumanan, kemudian ada Maret Samuel Soeken, ya. Mereka ini melaporkan saya, pasalnya apa? Nah, kalau saya tidak tahu, bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan penyelidikan? Karena itu BAP saya kosong, Pak. Saya jawab, ya saya akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ditanyakan kalau ijazahnya ada di sini. Nah, ijazah itu kan menurut penjelasan dari Pak Jokowi sendiri maupun yang disampaikan oleh Polda kan sudah dibawa ke Polda Metro Jaya di tanggal 24 Juli 2025. Artinya ketika saya diperiksa di Polda Metro Jaya, dengan mudah kan pemeriksa akan mengambil, oh Pak, Bu sebentar ya saya ngambil 2 ijazah kan dengan mudah. Tidak dilakukan. Ada apa? Lalu kemudian tanggal 24 Juli 2025, Pak Jokowi mengatakan ijazah saya disita. Loh, kemarin Pak Wakapolri, mantan Wakapolri, Pak Jenderal Ugrosono mengatakan yang disita oleh polisi ya di dalam sebuah perkara pidana itu adalah barang-barang hasil kejahatan.
Narkoba kek, atau uang hasil korupsi, pedang untuk membunuh, kan gitu. Iya. Disita sebagai barang kejahatan, barang bukti kejahatan. Loh ini ijazahnya Pak Jokowi disita oleh polisi. Loh berarti Berarti secara jahat. tidak langsung Alat kejahatan dong berarti. berarti kan polisi menyatakan Oke. ijazah Joko Widodo ini kan barang kejahatan dong. Kenapa disita dong? Di awal Ibu bilang ada kebingungan tentang pasal yang diterapkan bahkan bergeser-geser gitu. Bukan pasalnya. Kalau pasalnya kan memang pada saat proses penyelidikan hingga tahap penyidikan sekarang, ya itu pasalnya kan sesuai dengan laporan polisi dari pelapor. Ya. Pasalnya nggak geser. Ya, katanya geser-menggeser itu akan terjadi pada proses yang berikutnya, yang sungguh tidak akan bakal terjadi lah. Artinya apa? Proses sidang ya, ketika kemudian berkas sudah diterima oleh kejaksaan dan mereka menyatakan ini sah untuk dibawa ke sidang. Nah di situ mungkin akan terjadi perubahan pasal karena penuntutnya udah beda kan JPU. Nah tetapi di dalam konteks sekarang yang paling lucu Pak, yang geser-menggeser itu lokus sama tempus delicti Pak. Oke. Jadi tempat dan lokasinya. Iya ini kejahatan kan tapi harusnya lokus dan tempusnya digeser-geser. Tempatnya harus pasti gitu ya. Oh iya dong. Tempusnya juga tanggalnya kan harus akurat ya. Iya dong. Ini misalnya ada orang ditersangkakan mencuri. Iya. Ya kan, pencuriannya kapan? Ya kan? Tanggal terjadinya kapan? Tempusnya, lokusnya pencurian terjadi di mana? Nah, ini baru ada cerita sebuah laporan polisi yang lokusnya geser-geser dan tempusnya pun geser-geser. Coba gimana tuh? Masuk akalnya? Jadi pertama, itu karena keterangan dari saksi atau memang ketika ada klarifikasi dipanggil Polda? Ya tanyakan aja ke Polda Pak, betapa tidak profesionalnya mereka kan. Ini kan hasil dari Polda. Polda ini sedang melakukan pengusutan terhadap sesuatu yang dianggap sebagai tindak pidana. Karena ada laporan polisi dan masyarakat. Dalamannya Jokowi dan kawan-kawan kan gitu. Nah di situ di laporan polisi itu kan harus jelas kejahatannya apa, dilakukan di mana sebagai lokus, dilakukannya kapan sebagai tempus kan gitu. Lah ini bagaimana rupa ada kejahatan lokus dan tempusnya geser-geser Pak. Pertama ya waktu kami dilaporkan sebagai saksi itu lokus dan tempusnya Jakarta Pusat 22 Januari 2025. Lalu kemudian geser lagi waktu kami diperiksa sebagai terlapor. Lokusnya Jakarta Selatan tanggalnya 26 Maret 2025. Itu betapa tidak profesionalnya pihak kepolisian melakukan hal seperti itu. Pada sebuah tindakan yang diduga kejahatan yang dilakukan oleh kami, itu dengan cara seperti itu. Ini menjadi catatan besar yang kami sampaikan di Komite Reformasi Kepolisian. Ini bagaimana nih polisi pekerjaannya kok seperti ini gitu loh. Profesional ya. Iya. Ya itulah namanya abuse of power, Pak. Karena yang bermasalah atau mempermasalahan kami adalah seorang mantan penguasa yang ternyata secara bukti kita melihat bahwa dia masih menguasai kepolisian. Yang membuat kepolisian menjadi bekerja secara tidak profesional, kan gitu. Jadi yang direndahkan itu kepolisian. Kepolisian yang harusnya bekerja seperti yang dikatakan oleh Kapolri ya. Pak Listio Sigit mengatakan science crime investigation. Bagaimana bisa melakukan science crime investigation kalau cara tata administrasinya aja udah seamburadul ini? Menyatakan lokus dan tempus aja berubah-ubah tuh bagaimana ceritanya? Tapi Ibu yakin tuh dalam BAP itu memang berubah ya? Tempus bukan dan dalam BAP Pak, itu di surat yang kami terima. Surat panggilan klarifikasi. Iya. Oke. Kemudian Bu, selama meneliti atau menyuarakan temuan hasil penelitian, kalau secara pribadi pernah mendapat intimidasi atau tekanan nggak? Intimidasi, tekanan kan saya ini sebagai peneliti kan semua berbasis kepada yang disebut sebagai evidence base ya Pak. Ya walaupun udah beberapa kali saya di podcast maupun di media saya juga sampaikan, tapi kayaknya udah nggak relevan lagi untuk kita katakan. Kalau yang current situation sekarang nggak ada. Kalau dulu-dulu ya mungkin ada dan itu pun sudah saya sampaikan ya di beberapa media. Kalau sekarang
Ya dengan bismillah mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Oke, terus kalau hukum di Indonesia sendiri menurut Ibu cukup nggak melindungi peneliti yang independen atau mengkritisi satu kekuasaan? Ya, Yang Ibu rasakan lah. Pak, laporan polisi saya itu dari sejak awal aja, saya melakukan tindak pidana apa sih? Itu kan sudah tidak laporan polisi yang sungguh tidak memenuhi syarat untuk diproses, Pak. Sungguh tidak memenuhi syarat untuk diproses. Itu saja, dari situ saja hukum ada di mana. Lalu kemudian Pak, ada 4 orang lagi selain Pak Joko Widodo. Oke, beliau sebagai pemilik ijazah yang kita pertanyakan itu, ya, menyampaikan laporan polisi bahwa apapun itu kan gitu, ya silakan kan. Tapi sekarang kalau kemudian itu dinyatakan itu sebagai bahwa kami melakukan tindak pidana karena kami melakukan penelitian, ya itu kan sebetulnya laporan polisi yang tidak sah atau tidak layak untuk diteruskan gitu loh. Apalagi ada 4 orang ini, siapa itu? Mereka sama sekali tidak punya legal standing. Orang yang melaporkan ke polisi itu Pak, itu secara material harus dirugikan. Sekarang ada 4 orang ini, dia mengalami kerugian apa? Nah, yang kemarin menarik adalah ada sebuah informasi yang kami terima ketika berkas dari Polda itu sudah dilempar sama mereka ke kejaksaan. Ada sebuah pertanyaan dari kejaksaan. Satu pertanyaan dari mungkin sekian banyak pertanyaan. Satu, tolong jelaskan Pak Joko Widodo itu mengalami kerugian apa? Karena itu penting Pak. Jadi dalam hukum tuh ada 2 hal yang penting. Satu, mens rea. Orang yang diduga melakukan kejahatan itu punya niat jahat apa? Lah kami ini peneliti, kami punya niat jahat apa? Kami terdorong secara naluri kami sebagai peneliti untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Kalau asli kami akan katakan asli. Kalau palsu akan kami katakan palsu. Lalu mens rea-nya ada di mana? Apa gara-gara kami nyatakan bahwa ijazah ini setelah kami lakukan penelitian palsu, maka kami ada disebut sebagai mens rea? Bagaimana kalau ternyata hasil penelitian kami nyatakan bahwa ijazah ini setelah kami lakukan penelitian ternyata asli? Kan gitu. Jadi mens rea kami itu ada di mana? Nggak ada. Kedua, dia rugi nggak? Rugi itu gini loh Pak. Kalau Pak secara materi gitu ya? Iya, materi itu misalnya kalau Pak Jokowi mau maju lagi jadi presiden, lalu ijazahnya dikatakan palsu, nah dia mengalami kerugian. Nah, dia buktikan dulu ijazahnya asli atau palsu. Pembuktiannya bukan di kepolisian, pembuktiannya di pengadilan PT UN Pak. Oke, ini kan sudah terjadi kegaduhan ya di ranah publik. Yang kegaduhan itu, yang menggaduh-gaduhkan itu Pak Jokowi sendiri sama termul-termul. Kami ini kan sekedar memberikan respon aja. Siapa yang ini supaya klarifikasi jelas loh. Siapa sih yang melaporkan kami? Kan Pak Jokowi dan termul-termul. Siapa yang bikin gaduh dan terus-terusan memberitakan hal ini? Kan mereka. Kami dengan patuh, oh ya dapat surat panggilan, ya sudah kami datang. Kalau perlu kami konfres, ya iyalah supaya masyarakat tahu kenapa kami datang ke kepolisian. Hak kami untuk menyatakan kan gitu. Sudah pulang. Dipanggil lagi kami datang. Kemudian habis jadi tersangka kami wajib lapor. Patuh Pak. Di mana kami melakukan kegaduhan? Nggak ada. Jadi yang bikin gaduh itu ya Pak Jokowi sendiri. Kenapa yang dulu dia ngomong dosen pembimbingnya Kasmujo, ganti lagi dosen pembimbingnya Insinyur Ahmad Sumitro, kan dia sendiri yang bikin gaduh. Dulu 2013 dia bilang IP saya di bawah 2. Gaduh dong semua orang. Karena semua orang yang pernah masuk di bangku kuliah udah pasti tahu. Kalau IP-nya di bawah 2 pasti dia tidak lulus kan gitu. Artinya dari sejak 2013 yang bikin gaduh ya dia sendiri. Makanya kita mesti selesaikan kegaduhan ini dengan menyampaikan kebenaran gitu kan. Oke, terus dengan gaduh seperti ini apakah Anda akan berhenti meneliti isu ini atau justru semakin yakin untuk melanjutkan? Nah, sekarang kan seperti masyarakat juga udah tahu kan kami sudah menyampaikan bahwa penelitian lanjutan kami banyak sekali. Dan 2 yang prominent dan ini juga menjadi sebuah masalah bagi masyarakat adalah 1, kami
melakukan penelitian tentang riwayat pendidikan Gibran. Hmm. Yang ternyata dari berbagai macam dokumen yang sudah kami lakukan penelitian ternyata tidak lulus SMA. Bagaimana orang yang tidak lulus SMA bisa jadi wakil presiden? Dan itu persoalan besar pada bangsa ini. Nah, itu kami lakukan penelitian. Terus kemudian beberapa hal yang lain. Atau ada target untuk 2029 agar terganggu situasi politik? Bapak menuduh saya apa sih, Pak? Enggak menuduh, saya bertanya. Oh, enggak dong. Saya bertanya. Enggak bisa begitu. Ini saya peneliti independen, Karena Pak. ada isu kan, Apa tiba-tiba hubungannya ada dengan 2029? ada partai yang besar yang juga mendanai. Kan isunya begitu. Isu yang saya mau tanya sama Pak Said. Isu itu yang menyampaikan siapa? Pak Jokowi sendiri kan? Ya. Nah iya, silakan dibuktikan. Sedikit cerita. Kami melakukan penelitian independen. Dengan uang kami sendiri, dengan biaya kami sendiri. Itulah peneliti independen. Gak ada siapapun yang memberikan kepada kami dana atau apalagi untuk sampai kepada 2009. Gak ada, Pak. Oke. Tentang buku Gak ada urusan vested politikus siapapun juga untuk sebagai dasar bagi kami untuk melakukan ini. Gak ada, Pak. Oke. Sedikit cerita tentang Gibran Endgame. Kira-kira seperti apa sih? Tanyanya sama Rismon. Itu Gibran Endgame itu kan buku hasil dari penelitiannya Rismon. Ya. Saya di situ tidak terlibat. Oke. Kalau saya, hasil penelitian saya bukukan dengan judul Gibran's Black Brain. Nah, apa itu? Coba sedikit. Ya, nanti deh kalau saya akan spill kalau bukunya udah jadi ya. Hasil penelitian tapi saya. paling nggak kira-kira sedikit isinya bocoran. Ya, ini kan juga sama saja dengan bapaknya juga kan. Bagaimana kita mendapatkan kebingungan tentang riwayat pendidikan yang tidak jelas. Mulai dari pada saat dia menjadi wali kota, kita melihat ada kejanggalan pada riwayat pendidikan yang disampaikan oleh Pemkot Surakarta. Lalu kemudian yang disampaikan di KPU itu juga kejanggalan. Lalu yang disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara juga janggal. Nah, itulah mengusik kami. Jadi berbagai macam kejanggalan-kejanggalan itu yang mengusik kami. Nah, dari beberapa event atau peristiwa yang kami lakukan dalam rangka studi observasi, kami mendapatkan data dari Kementerian Dikdasmen ya, Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa dokumennya Gibran yang dia mengklaim dia SMA di salah satu sekolah ya, Orchid Park Secondary School di Singapura, ternyata dia di sana itu hanya punya rapot 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, 2 tahun bagaimana bisa lulus SMA? Ya. Mana ada orang lulus SMA 2 tahun hanya punya rapot kelas 9 dan kelas 10. Padahal yang namanya SMA itu sampai kelas 12. Masa dari situ bisa kemudian dia terbit? Maka saya dari dulu kan sarankan Gibran itu untuk kejar paket C. Supaya dia dapat ijazah SMA yang formal. Setelah jadi wapres atau waktu masih wali kota tuh? Ketika diarahkan. Sebelum jadi wapres. Kalau jadi wapres dia jelas melakukan kesalahan dong. Dia tidak bisa lulus, dia tidak lulus SMA, kenapa dia bisa jadi wapres? Nah, itu yang menjadi persoalan besar pada bangsa ini. Yang saya secara pribadi, saya secara independen menyatakan bahwa jangan sampai kita membiarkan sejarah bangsa ini kelam. Jangan sampai kita membiarkan sejarah bangsa ini tercoreng-moreng oleh kepentingan pribadi sekelompok orang. Yang membuat kita nanti bagaimana pertanggungjawaban kita kepada anak cucu kita, kepada penerus kita, Pak. Itu yang menjadi visi misi, menjadi katakanlah menjadi sebuah moral obligatori saya sebagai peneliti. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa pesan untuk masyarakat dengan situasi kayak gini dan kira-kira? Yang paling penting adalah begini, alhamdulillah ya sudah begitu banyak para ilmuwan ya, para intelektual akademisi yang sudah mulai bicara. Itu saya bahagia sekali. Termasuk beberapa di antaranya bersedia menjadi ahli kami. Nah, ini yang saya sebut pada tanggal 20 Januari 2026 kemarin ketika kami menghadirkan 3 orang begawan, guru besar dari universitas-universitas ternama di Indonesia, ini adalah hari kebangkitan para intelektual. Karena kita butuh
semakin banyak intelektual, semakin banyak akademisi ilmuwan yang mampu berani bicara. Karena kebenaran itu ada di tangan kita. Seperti kata Rasulullah SAW, kebenaran itu dipegang oleh kita tuh seperti bara api, Pak. Jadi nggak banyak kan orang yang sanggup untuk memegang bara api. Tetapi itulah tugas, marwah, amanah dari para peneliti, para intelektual. Kalau pesan untuk masyarakat yang bingung dengan situasi ini, yang mana sih yang benar nih, Bu Tifa atau Pak Jokowi sih? Apa Enggak. kira-kira? Jadi kan ada sebuah studi, sebuah penelitian yang dilakukan sekitar Juni-Juli ya 2025, dan studi itu berbasis algoritma, studi itu metodologinya jelas, hasilnya sahih. 93% masyarakat berbasis internet, atau kita semua kan masyarakat internet ya, itu menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Meyakini bahwa ijazah Joko Widodo. Jadi tinggal 7% aja Pak yang masih tidak meyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. 7% itu kira-kira termul A, termul B, termul C, termul D itu 7%. Yang 93% bukan survei, penelitian berbasis algoritma, mereka meyakini berdasarkan dari penelitian yang kami lakukan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Ibu berharap nggak ada restorasi justice? Jadi atau nggak ada perdamaian? yang bingung, Pak. Ya, Ibu ini nggak berharap? Oh, saya berharapnya yang butuh sekali restoratif justice itu Pak Joko Widodo, Pak. Oke. Bukan kami. Jadi artinya Ibu membuka hati untuk menerima perdamaian? Pak Joko Widodo. Nggak ada, ini kita tidak sedang bertengkar, Pak. Oke. Sehingga tidak boleh ada kata damai di situ. Oke. Ini kita semua mendudukkannya pada ranah profesional. Saya sebagai peneliti, Pak Joko Widodo sebagai mantan presiden merasa terusik, ya silakan bikin laporan polisi. Ya. Nah, kami membuktikan bahwa apa yang menjadi materi utama dari laporan polisinya beliau, which is itu adalah ijazah, itu menurut penelitian kami adalah palsu. Kan gitu. Jadi ini kita profesional aja. Lalu kemudian ada restoratif justice, pertanyaannya adalah siapa yang perlu berdamai? Apakah ada pertengkaran di sini? Tidak. Apakah ada peperangan atau pertempuran? Tidak. Nah, kenapa harus ada restoratif justice? Saya mengedepankan persoalan kemanusiaan, Pak. Ya. Pak Joko Widodo saat ini sedang sakit berat. Saya menyayangkan kalau sampai kasus ini berlanjut kepada persidangan. Ya. Persidangan itu membutuhkan mental dan fisik. Beliau saat ini sudah jatuh sakit. Saya tuh beberapa kali saya sampaikan kepada termul-termul yang ada di sekitarnya Pak Joko Widodo. Kalian nggak kasihan apa? Saya kemarin jumpa 2 termul. Saya tanya, nggak tahulah kalian itu sudah dapat jatah masing-masing. Lihat Pak Joko Widodo, kalian yang sering ketemu sama beliau, makin hari makin sakit. Apa ya kalian itu tega membiarkan Pak Joko Widodo datang sidang untuk kami cecar dengan ribuan pertanyaan. Bukan hanya soal ijazah, tapi soal 709 dokumen yang mendukung ijazah yang dinyatakan oleh Polda. Kami akan tanya itu. Takut saya, khawatir saya terhadap kesehatan Joko Widodo, bukan terhadap persoalan kami. Sehingga di sini, kalau memang ada wacana restoratif justice, yang butuh, yang memerlukan restoratif justice adalah Pak Joko Widodo. Oke. Jadi silakan siapapun juga, ini yang saya orang dekatnya Pak Joko Widodo. Demi kemanusiaan Pak Joko Widodo, kalau memang ada wacana restoratif justice, silakan diproses. Bukan saya yang butuh. Oke, ada hal lain yang Ibu ingin sampaikan ke publik? Yang lebih dari itu Pak sebetulnya, yang sebetulnya ingin saya sampaikan itu, pada peristiwa ini sudah terjadi yang namanya usaha untuk melakukan pecah belah, divide et impera, adu domba, dan itu dilakukan. Yang terjadi pertama, secara sengaja Polda membagi menjadi klaster 1 dan klaster 2. Ada cameo, ada terlapor utama yaitu kami RRT. Sengaja dipisah. Kenapa bukan saya, Egy Sujana, Damai Hari Lubis, satu klaster? Kenapa bukan Roy Suryo, Rismon, Kurnia, Rizal Fadila satu klaster? Kan bukan. Kenapa harus kami RRT satu klaster? Artinya kan udah jelas kan siapa ini. Dari pemisahan klaster itu aja udah kita lihat. Pelemahan itu dilakukan dengan cara pemecahan.
Habis itu klaster 1 dikerjain. Egy Sujana, Damai Hari Lubis mendapatkan restoratif justice, mendapatkan SP3. Nah, ini adalah sebuah hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Kasus kami dilaporkan dari awal oleh Saudara Joko Widodo dan para terbol itu 1 berkas. Laporan polisinya menyatakan Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurnia Triani, Tifozia Tiasuma, Roy Suryo, Rismon Sianipat, 1 berkas. Jadi kalau sampai terjadi SP3 itu harus berlaku pada semuanya. Kan begitu administrasinya. Kecuali laporan polisi kami bisa-bisa. Oh, laporan polisi terhadap Tifozia Tiasuma, laporan polisi terhadap Egy Sujana, laporan polisi terhadap Damai. Nah, itu baru bisa SP3-nya bisa-bisa. Tapi faktanya udah 2 klaster ya. Kenapa? Faktanya udah ada 2 klaster yang memang dipisah sekarang ini. Enggak, SP3 yang terhadap Egy Sujana sama Damai Hari Lubis itu loh, Pak. Iya. Mereka kan mendapatkan SP3. Kalau SP3 itu terbit, kan berarti harusnya 1 berkas itu semua. 8 orang yang terlapor itu semua, Pak. Iya. Jadi ini administrasi secara hukum, tata laksana yang sudah diatur oleh Perkap kepolisian, itu bahkan diinjak-injak sendiri nih oleh polisi. Jadi ini sebagai sebuah catatan penting bagi bangsa ini, bukan hanya kepada masyarakat. Kita sudah tahu selama ini hukum Indonesia itu seperti apa, yang sangat tidak berpihak kepada rakyat seperti kita. Tapi janganlah pernah khawatir, janganlah pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Karena di atas semuanya, orang yang berani untuk menyatakan kebenaran, insya Allah dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Yakinlah itu. Cukup. Baik, pemirsa Oret dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang saya dengan Dr. Tifa. Bagi yang ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom ini. Terima kasih Bu Dr. Tifa. Sama-sama, Sampai Mas jumpa. Said. Kita Ya. akan diskusi di hal lain. Dan sampai jumpa.